Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa, semangat pagi. Semangat pagi, sepanjang hari. Jadi walaupun pagi nggak harus semangatnya cukup pagi saja. Orang humas ataupun orang komunikasi rata-rata sampai malam pun tetap semangat pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, tentunya sebagai opening saya harus absensi dulu, ya. Absensi, saya sebutkan satu persatu, saya panggil. Ya. Si Amanda ada nggak? Hadir, oke. Rizky Awalia, oke. Kemudian lagi si ini. Wow, ini oke. Tia, Fauzia, oke. Muhammad Rizky Firdaus, ya. Sofi, oke. Hapsi, oke. Fitri Aminarti, ya. Oke. Nasya, oke. Aksan, oke. Halimatus Sadia, oke. Aprida Mayanti, ya. Oke. Rivaldo, oke. Akila Aulia Yumna, oke. Aulia Nurul Hikmah, oke. Ananda Dwi Nur Septiana, oke. Muhammad Rapli, oke. Novita, oke. Arya Setiaki, oke. Sip. Risma Julianti, oke. Hasim Muzaki, Hasim, ya, oke. Danang Arif Ramadan, oke. Danang. Neng Hidayati, udah sehat? Udah sembuh? Alhamdulillah ya. Aisyah Pratnya Dwi Tia Aurora, susah sekali panggilnya. Dia Fahmi Munadi, oke. Andika Rizky Maulana, oke. Cindy Aprilia, ya. Febrianti Nur Hidayat, masih ini ya, MIKM ya, oke. Viola Salsabila, oke. Mona Alfiatul Nurul Lailani, oke. Muhammad Ferdiansa Atila Rahman, oke. Rati Puspita Mawarni, oke. Rifki Alfarisi, oke. Dimas Permana Putra, oke. Nur Hidayah Puspita Sari, ya. Oke. Aziza Nur Kusumawati, oh ya. Amalia Ayu Oktaviani, oke. Arianti, oke. Kesia Gisela Jepinka, oke. Ali Pramudia Soleh Abimanyu, oke. Anugrah Aulia Akbar, iya. Jessica Sae, mana? Tangannya nggak kelihatan, oke, siap. Ovila Oktaviani, oke. Siti Suryani, mana tadi? Ya, oke. Cindy Aulia Herawati, oke. Mega Endriani, oke. Mana? Ya, oke. Heru Sulistiono, oke. Ini hadir semua ya, ada 47 mahasiswa. Ini kelas terbanyak mahasiswanya, ini luar biasa ini. Saya agak lebih semangat, bukan agak, lebih semangat gitu ya, ketika hadir semua. Terima kasih mahasiswa telah hadir di session perkuliahan hari ini gitu. Baik, kita mulai untuk perkuliahan ini. Kita masuk saja langsung ke materi ya gitu. Nah, ini kita bisa lihat dulu di whiteboard. Di sini terlihat pokok bahasan kita di sini. Ini agak kurang ini ya, jalan ya ini sininya. Di sini saya iniin, dia nggak ini ya, nggak matching. Oke, ini bahasan kita adalah bagaimana media politik merupakan saluran komunikasi politik. Jadi media itu penting sekali. Apalagi kalian sebagai Gen Z ya, generasi Z. Nah, gitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan media-media sosial.
Tapi itu menjadi ukuran juga seberapa persen kekuatan media itu dalam mendongkrak suara politik. Nah, itu kan perlu. Jadi bukan hanya media juga sebagai saluran politik. Ada lagi itu organisasi, dan satu lagi apa itu? Komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Ya, itu. Jadi ini harus paham gitu. Jadi jangan hanya media. Orang banyak uangnya habis dengan memasang baliho di mana-mana, tapi tidak terpilih. Di mana kelemahannya? Nah, jadi saluran komunikasi politik itu bukan hanya media mainstream atau media sosial saja atau media ruang saja, tapi ada lagi media-media yang lain. Tuh. Oke, kita lanjut. Ini pembahasannya ya. Saluran komunikasi politik itu juga merupakan media politik. Kemudian seperti apa tipe saluran itu? Kemudian lagi saluran persuasi politik merupakan ditarik nanti untuk kasus-kasus kampanye gitu. Nah, ini ya perlu Anda pahami, ini bagian daripada yang sedang kita bahas ini ya. Ini kita lanjut ke ini ya. Masuk nggak? Nah, ini nggak bisa ini ya. Matching dia ya. Belum masuk dia ya. Coba. Ayo. Agak terhambat. Biasa. Belum bisa. Coba. Oke ya, jadi media politik itu ada 3 ya sebagai salurannya. Itu pertama media mainstream atau media ruangan atau media sosial ya. Tapi ada juga media sebagai organisasi gitu. Kemudian ada lagi media sebagai saluran komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Nah, ini yang perlu Anda pahami gitu. Nah, saya ini dulu mengulas dulu kalau media sosial itu berkembangnya kapan mulai ada. Ayo. Langsung aja Ahin duduk di situ. Nggak apa-apa. Ya, nah dibantu ya. Nah, oke deh kalau itu kita langsung aja ya. Media sosial itu kapan mulai ada? 2003. Oke. Ada lagi? Belum mulai. Ya. Ya, ini media sosial loh, media sosial ya. Kan Gen Z itu lebih dekat dengan media sosial loh. Ya. Kan sering nggak di Facebook, di Twitter atau di IG banyak sekali semacam campaign-campaign komunikator politik. Sering menemukan nggak di IG Anda? Rizky? Iya. Ya kan? Capres, cawapres, ya kan? Atau nanti kita akan cagup ya, calon gubernur ya. Nah, ya kan nanti calon bupati, calon wali kota itu. Mereka sudah mulai menemukan dinding-dinding media sosial gitu. Ya. Nah, itu dimulai sekitar tahun 2000-an lah sudah mulai. Ya. Tapi sudah dahsyat lagi sekitar 2014 sudah mulai dahsyat itu. Ya. Ya, 2019 atau ya 2009 masih belum terlalu deh. Saya masih keliling juga waktu itu ya. Ini, oke, lanjut ya. Nah, ini kembali ke saluran komunikasi politik tadi, perlu dipahami itu apa sebenarnya. Saluran itu ya kalau bisa dipahami itu komunikasi politik itu seperti apa, ya kan? Pasti dipahami itu lambang pembicaraan politik yang berupa kata-kata, ya, gambar dan tindakan. Kombinasi yang menghasilkan cerita, foto, baik foto diam maupun film dan drama. Nah, itu komunikasi politik itu, konten-kontennya, ya. Di kemarin, sekarang sudah ada ya baliho-baliho, poster-poster di ruang terbuka publik ya.
Sudah? Contohnya bisa nggak? Di mana? Apa? Calon apa? Wali kota, bupati, atau gubernur? Gubernur. Dia masuk mana ini? Kalau di sini? Foto kan? Fotonya video atau diam? Nah, kan itu kan konten-kontennya kan? Nah, dia menggunakan media ruang terbuka publik gitu. Jangan salah, itu media ruang terbuka publik. Bahkan dia juga berani kejam itu. Kenapa kok kejam gitu? Ya dia pantatin itu pohon-pohon itu. Tancap-tancap sama paku gitu loh. Ya kan nangis itu pohon itu loh. Ya kan? Nah, bagaimana ruang terbuka hijau itu bisa dibangun salah seorang calon ya bupati atau wali kota atau gubernur. Dia saja sudah menancapkan poster di pohon tersebut, ya kan? Nah, jadi kan dipertanyakan misi visinya untuk ruang terbuka hijau. Jadi saya pernah menulis itu poster politik versus ruang terbuka hijau. Gitu. Kenapa ya? Sebenarnya tadi etika politik itu penting gitu loh. Gitu. Dan itu karakteristik nanti. Kalau komunikannya seperti Anda, publik cerdas, gitu, cerdas. Oh, itu aja posternya semerawut, naruh di pohon, padahal pohon itu perlu dilindungi, nggak hanya hewan ya kita ya. Kita kan ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kita kan dihantam sama polusi kan, kalau udah pohon-pohon udah nggak ada. Gimana? Nah itu kan saya ingin Anda berpikir kritis seperti itu. Nah, gitu. Dan akhirnya perilaku politik itu muncul di pemikiran kritis kalian, gitu ya. Nah jadi kalian nggak boleh kesadaran palsu, jadi kesadaran politik yang kritis, gitu. Oke, nah kemudian komunikator itu menyampaikan bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya dengan berbagai teknik dan media. Secara lisan melalui perbincangan personal. Nah, tadi apa? Perbincangan personal. Komunikasi apa dia? Antar pribadi. Terbayangkan nggak di rumah Anda itu didatangin tim sukses? Ya kan? Ya kan? Nah, mendadak saudara atau saudara dadakan. Terbayangkan nggak? Pernah nggak? Dibawain mungkin sembako apa segala gitu. Ya, minyak kan gitu kan. Pernah mengalami nggak seperti itu? Nah, itu komunikasi antar pribadi. Ke rumah. Kalau nggak calegnya atau calon kandidat politiknya langsung, ya keluarganya atau tim. Itu dalam Denimo itu disebutkan itu namanya canvassing. Jadi canvassing itu bukan hanya sales-sales yang ngampas produk-produk bawa mobil kemana-mana itu. Canvassing itu datang ke rumah, ya. Nah, dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Nah, ini ya. Kemudian melalui cetakan. Nah, kan tadi stiker, baliho gitu. Terbayangkan nggak ada kartu kecil gitu loh. Ya kan? Terbayangkan nggak misalnya, mohon maaf, di kerudung ada logonya gitu loh. Terbayangkan nggak gitu, nama, baju, kaos dipakai sama Pak Tani, di petani ini kan. Oke gas, entah apalah ya gitu ya logo ini kan. Ya kan, bermain branding politiknya gitu kan. Nah ini kan, banyak sekali itu teknik-tekniknya ya. Ada yang terbayangkan nggak di televisi, dia mainkan jargon, ya kan? Pilih saya atau apa segala gitu ya, promosi dan kampanye. Nah ini perlu dipahami juga. Nah saluran komunikasi itu penting sekali akhirnya. Ya tadi alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Ketika Anda disampaikan pesan itu apa sifatnya? Mempengaruhi nggak itu Anda? Terpengaruh nggak Anda itu? Nah. Jadi orang komunikator itu dalam komunikasi politik tujuannya mempengaruhi. Kebayangan nggak kalau orangnya ganteng, diputu, keren, cantik, gitu kan? Ya kan? Nah itu kan dihias semua itu kan terpengaruh. Cantiknya, saya pilih ini aja lah.
Kan bagi orang pemilih yang nggak kritis, dia menggunakan kesadaran palsunya. Dia karena sadar dia ini karena cantik saja, enak memandangnya gitu. Oh ini ganteng gini. Itu namanya kesadaran palsu. Karena Anda tidak pernah memikirkan kualitas daripada calon tersebut, ya kan? Setelah terjadi baru adalah penyesalan kan gitu. UKT mahal kan ujung-ujungnya kan. Kan saya tidak pernah mengajak kan saya selalu dulu melakukan literasi politik aja gitu. Coba kalian berpikir kritis gitu. Cari data gitu kan, baru pilih gitu loh. Saya tidak pernah ayo pilih ini, pilih itu, enggak. Karena bagi saya rasanya kurang terhormat juga kalau mengajak-ngajak, ya kan? Nah, jadi saya hanya mengajarkan rambu-rambu bagaimana menjadi pemilih yang rasional. Ini. Oke, nah ini ya. Jadi saluran komunikasi politik itu alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Nah, ini ada ahli nih ya, Burke ya, menyebutkan ciptaan makhluk pemakai lambang untuk melancarkan saling tukar pesan. Nah nanti saling tukar pesan apa? Ada feedbacknya dari kalian juga, gitu. Ketika dia menyampaikan pesan lewat media atau komunikasi antar pribadi atau organisasi, ada feedbacknya, itu Anda itu menyampaikan pesan balik. Nah, sifatnya apa? Terpengaruh atau tidak outputnya. Nah, ya, ini menurut si Burke ya. Nih kalau Miller, salah seorang psikolog, manusia sebagai saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu bukan media, itu bukan hanya alat mati, benda mati, bukan. Manusia juga media. Contohnya Ain. Nah, Ain bisa menjadi media. Ain, Bapak kan mau nyalek nih. Tolong sampaikan di kelasmu. Tolong bantu suara ke Bapak ya. Iya sebagai media. Komunikasi organisasi, komunikasi kelompok. Ini maksud ini. Ya, jadi makanya ada istilah dalam proses komunikasi itu ada multi-step flow. 2 tahap atau 3 tahap lebih. Saya tidak bisa mempengaruhi Hapsi, saya cari pacarnya. Pasti dia takluk sama pacarnya. Ya kan? Ya kan? Saya pengaruhi pacarnya kan? Halo, tolong pacarmu ini supaya milih saya. Kan? Akhirnya milih. Ya kan? Itulah multi-step flow. Ya, saya tidak bisa mempengaruhi ibu-ibu pengajian, saya dekatin kiainya. Entah saya bawain apa, Quran, apa, saya bantu pondoknya. Pas pengajian, majelis taklim, dia sampaikan kita pilih ini orangnya baik nih Pak Alam nih. Gitu. Itu multi-step. Dan itu dia, ya kan? Perantara. Jadi harus paham itu perantara. Nah, kita mengulas lagi ya ini. Nah ini ya, ini menurut Miller, dia salah seorang psikolog. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kembali ke tadi komunikasi politik dan saluran komunikasi. Nah, ada berapa tipe sih? Nah, ada 3 komunikasi massa. Bagaimana itu dia satu kepada banyak. Ini sifatnya. Satu kepada banyak, komunikasi tatap muka dan berperantara. Bisa saja berperantara menggunakan televisi, menggunakan telepon, menggunakan radio, ya kan? Atau media sosial. Nah, ini komunikasi massa. Nah, kemudian yang kedua, interpersonal. Sudah saya jelaskan tadi. Ke rumah. Kalau saya nggak bisa, saya bisa saudara saya, istri saya yang datang ke rumah-rumah. Istri saya mungkin keluarganya banyak, ya kan? Dia datangin gitu. Terbayangkan nggak? Kalau calegnya nggak datang, istrinya yang datang. Atau saudaranya. Atau tim suksesnya. Nih ya. Jadi harus paham ini. Kemudian organisasi. Nah, ini makanya orang jago berorganisasi juga. Atau ikut-ikut kelompok-kelompok. Gitu. Organisasi apa? Di sini misalnya mahasiswa, UKM, IMIKOM, ada lagi. Ada yang budaya, ya kan? Gitu loh. Makanya, kalau di luar Karang Taruna misalnya, dia sebagai ketua Karang Taruna udah enak, satu suara
udah pasti dapat di anggota Karang Taruna. Partai politik, ya kan? Kemudian apalagi ketua ini misalnya Gapexi, gabungan pengusaha konstruksi misalnya. Kan? Kemudian pengajian, ya kan? Pondok pesantren, ya kan? Jadi kalau mau terpilih itu ya harus orang organisator juga. Nah, sisi lain harus ada modalitas, ya. Modalitas apa? Tas, ya kan? Modalitas itu ya pasti keuangan kan perlu kita. Tapi bukan buat money politik, bukan gitu. Ya, modalitas itu komunikasi sama finansial, keuangan. Si siapa? Rizky ini jadi tim sukses saya. Masa saya tidak siapkan bensin dia kemana-mana, ya kan? Zolim saya, menghisap darah keringat dia. Dia pakai duit dia ke sana kemari cari suara buat saya, ya kan? Itulah yang saya nggak tega tuh. Saya nggak ada duit, ngapain saya paksain gitu loh. Kalau saya ada duit, ke sana bensinnya ini, itu boleh modalitas, itu boleh, ya kan? Tapi kalau ke Hapsi kasih suara saya nanti, nih 50.000 buat kamu 100, itu beli suara, itu nggak boleh. Money politik. Nah, jadi finansial itu penting sekali. Itu namanya tas itu. Ya, aksesabilitas, popularitas, aksesabilitas, elektabilitas dan tas. Tas itu maksudnya perlu duit. Iya kan? Iya kan? Dan itu yang menurut saya modalitasnya di negara demokrasi yang terbuka seperti ini ya memang harus itu. Masa kita tim ses tidak kita biayai gitu loh. Ya kan? Itu sangat wajar, sangat manusiawi gitu loh, ya kan? Ya, makanya kalau untuk tes ombak aja ya, nyalek tes ombak aja seberapa besar kemampuan saya mendapatkan suara ya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak keluar duit, kan? Saya udah sampaikan teman-teman, kalau tes ombak nggak apa-apa. Tapi kalau ambisi jangan. Kenapa? Materinya harus nomor 1. Keuangan. Bagaimana strateginya? Tinggal gunakan aja 1 TPS itu kamu pasang aja 5 orang sebagai saksi. Bayar. Nggak apa-apa itu kan dia sebagai saksi. Wajib dibayar. Ya udah 1 TPS. Kalau 1000 TPS kali 5, 5.000 kali kan sudah dapat 1 kursi kan duduk kan. Itu strategi itu, ya kan? Nah itu menggunakan komunikasi apa itu? Antar pribadi atau organisasi salurannya kan gitu. Nanti dia 1 saksi itu tim kita kan di rumah ada berapa orang dia, kakaknya, adeknya misalnya, ibunya, bapaknya, 1 tarik 4, 5.000 kali 4 berapa? 20.000 strategi itu. Dan itu jarang diajarkan di kampus-kampus. Itu rahasia tim survei, ya kan? Strategi itu mahal, mehong gitu kalau strategi gitu ya, gitu. Rizky kalau kemarin jagoan itu nggak terpilih, kenapa nggak mendekat Pak Alam gitu, ya, ya kan? Saya tidak mau ini kalau diminta saya kasih. Pak Alam ini dong, ngajarin dong, gitu. Saya kasih. Tapi kalau saya ngasih nanti sok campur tangan, sok tahu, sok ini gitu kan. Saya juga tahan diri lah gitu kan. Pakai etika lah. Nah, oke, kemudian komunikasi organisasi tadi ya. Ini komunikasi tadi kalau komunikasi ini 1 kepada 1 yang secara langsung ya tadi ke rumah-rumah ya. Atau bisa saja lewat telepon. Kan? Nah ini. Kalau yang komunikasi organisasi ini penggabungan penyampaian 1 kepada 1 dan 1 kepada banyak. Saya mendatangi ketua organisasi atau pengurus organisasi. Nanti dia sampaikan juga kepada anggota ini. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Komunikator politik itu menggunakan pembicaraan persuasif baik untuk saling mempengaruhi maupun untuk mempengaruhi anggota halayak yang kurang terlibat di dalam politik. Ya. Nah, ini maksudnya. Kalau yang di organisasi dia bisa langsung gitu. Ya. Kalau yang tidak terlibat langsung halayak itu menggunakan media massa tadi. Gitu. Oke ya, lanjut.
Nah ini bisa digambarkan seperti ini saluran persuasi politik. Ini sifat persuasifnya kampanye itu kampanye massa, kampanye interpersonal, kampanye organisasi melalui saluran tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, sifat persuasi politik itu kampanye politik disiapkan dulu. Sifat dasar kampanye itu yang bersifat kontemporer itu komunikasi massa, itu retorika, komunikasi interpersonal, bukan pada propaganda. Jadi bagaimana orang itu memainkan itu praktis ya, praktis. Bukan propaganda. Kalau propaganda itu prosesnya lama. Bagaimana mau merubah dasar Pancasila kita ini? Kita negara Pancasila menjadi negara komunis. Itu butuh proses lama, dibelotkan dulu sejarah, itu memainkan propaganda. Tapi kalau retorika, dia langsung seperti ini gitu, praktis gitu, cepat, cet gitu, satset ya. Nah ini kalau ini. Kemudian 3 tujuannya itu pada kontestasi partai itu membangkitkan kesetiaan. Nah ini ada orang yang sudah setia, ya, ada yang masih abu-abu, masih bimbang. Ada yang tidak sama sekali. Gitu. Nah kalau yang abu-abu itu masih bimbang, dia anggota kita, pemilih kita, diperkuat. Kalau setia dia sudah militan, nggak bakalan pindah ke lain hati. Tapi kalau masih bimbang, ragu, kita harus diperkuat lagi. Dan yang ketiga, bagaimana kita mencuri orang yang belum memiliki pilihan politiknya. Sudah punya calon belum, jagoan belum? Belum. Nah yang ini kan, itu kita mulai lakukan pendekatan. Jadi ada 3 langkah. Nah ini setelah itu baru pelaksanaan kampanye itu ada 3 prone di depan yang memerlukan penggunaan rencana kampanye dan konsep kampanye secara total. Sebelum kampanye digunakan rencana, gitu loh. Digunakan rencana. Gitu loh, yang matang, konsepnya seperti apa, brandnya seperti apa, dalam penampilan komunikasinya juga seperti apa, ya kan? Kalau tatap muka langsung harus wangi gitu loh, ya. Kalau ini daerah muslimah, ya. Kalau dia calegnya perempuannya, harus penampilannya harus Islami juga. Laki-laki mungkin berpeci gitu loh, walaupun di rumah dia nggak pernah berpeci misalnya kan gitu kan. Nah. Kan sekarang kalau saya lihat nih, kalau orang pakai peci itu, peci hitam itu, saya punya kode gitu loh. Kalau pecinya lurus, dia lagi bahagia, lagi punya duit. Tapi kalau pecinya masih mencong, oh belum punya duit tuh. Itu ada kode-kode. Dan itu komunikasi politik gitu loh. Dan itu udah umum itu, kalau saya lagi pecok dia lagi pusing gitu kayaknya. Bayar utang, kayak cari utangan gitu. Tapi kalau udah lurus, dia udah rapi, udah senang, senyum, wah banyak duitnya nih kan. Biasa gitu. Nah itu juga ditata gitu ya, penampilan ini. Nah itu dalam nanti kampanye dia, dalam berpidato apa segala gitu. Dia harus press gitu loh. Makanya tadi kembali lagi ke modalitas politik. Kalau dia uangnya, mikirin, uang saya kurang nih, gimana gitu. Bagaimana dia mau kampanye menjadi orator? Berorasi. Dia nggak konsen kan? Tapi kalau duitnya udah banyak, misal modalitasnya buat sarana, ini bukan buat money politik ya, gitu ya. Ini perlu disadari juga, itu juga penting. Itu bahwasanya dia tenang gitu loh. Jadi dalam komunikasi itu dia tenang dalam menyampaikan pesan-pesan mempengaruhi publik tadi, pesan-pesan politik. Oke, terus ini yang terpenting persiapan kampanye yang seksama itu adalah perumusan ide kampanye. Idenya apa? Kalau calon bupati, calon wali kota dia pasti punya visi dan misi. Apakah memberantas kemiskinan atau memberantas buta huruf, kebodohan? Nah, hanya saja kalau saya lihat ini negara Islami, daerah Islami. Kenapa dia tidak memainkan peran-peran brand-brand Islami? Oh ini provinsi Islami. Kenapa dinasti politiknya tidak seperti Abbasiyah gitu loh. Yang kuat dengan Islam. Jadi menjadi keunggulan produk gitu. Kalau dinasti politiknya bagus, dia punya karakter, rakyatnya suka karena ini daerah Islam. Jadi dia suka ke dinasti kepemimpinan itu gitu. Dinasti kan nggak dilarang gitu di negara kita ini.
Hanya saja kan kita jelas nggak dinasti itu visi misinya tadi, ide itu nanti, ya, ide-idenya. Itu ide-ide kampanye yang harus banyak dijual, yang bagus, yang menarik. Itu untuk mempengaruhi. Lanjut. Ya. Nah ini kampanye massa ini bisa melalui tatap muka, media elektronik juga. Tatap muka itu langsung satu kepada banyak, tampil di ruang terbuka, itu bisa. Kemudian media elektronik bisa saja tampil di stasiun televisi, disiarkan baik secara live atau secara taping gitu ya, rekaman gitu ya. Kemudian, nah ini juga bisa saja melalui dimanfaatkan buat cetakan-cetakan, itu juga kampanye gitu. Tapi setelah itu masanya 14 hari biasanya aturan itu ya. Setelah 14 hari itu 3 hari sebelum ini sudah ditutup hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh lagi masa tenang, karena masuk ke masa tenang. Nah, poster juga sebagai perantara juga, ini udah masuk ruang ini. Nanti pemilihan bupati ya, wali kota ya. Nah, kan tinggal kalian selektif gitu. Kalau ingin menjadi pemilih yang rasional. Gitu. Oke, terus lanjut. Nah, ini kampanye interpersonal. Tadi sudah ada hubungan tatap muka, bisa langsung penampilan pribadi, langsung ke rumah misalnya gitu kan. Kemudian pendekatan tokoh masyarakat, saya mendekati seorang kiai yang memiliki banyak jamaah majelis taklimnya gitu loh. Jadi dia sebagai tokoh masyarakat dalam hal keulamaan, keagamaan, ya kan? Nah ini pendekatan tim ses. Saya punya tim ses begitu banyak, tim ses yang turun, gitu. Nah ini bisa melakukan, nah itu bisa disimpulkan. Komunikasi interpersonal juga memanfaatkan perantara saluran seperti kampanye massa. Varian-variannya media seperti telepon juga bisa, radio, media cetak, media ruang, dan media sosial masih sangat relevan dalam konteks ini. Ya, ini untuk komunikasi interpersonal. Nah ini ya perlu dipahami juga. Makanya kadang-kadang ada korek api itu ya, kan? Gantungan kunci gitu loh. Ya kan? Saya nggak tahu kalau dikirim pulsa itu. Dengan media bukan gitu loh. Oppo misalkan, saldo apa segala gitu ya. Nah ini juga mungkin berkembang juga itu ya. Lanjut. Nah ini kampanye organisasi, partai politik itu biasanya punya saksi-saksi, ya kan? Itu bisa, tapi jangan hanya terfokus partai politik saja. Ini kan banyak, ya kan? Ada KNPI, ada Karang Taruna, ada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, misalnya kan? Itu banyak. Gitu. Atau pengajian, kalau di kampus kan tadi ada UKM tadi. Ini kegiatan mahasiswa. Oke. Terakhir, lanjut. Nah, udah selesai. Baik ya, ini saya sampaikan buat kalian. Sekarang saya akan tarik secara ini dari pelajaran ini feedbacknya. Saya ingin tahu siapa? Ya namanya siapa? Lupa saya. Amalia. Oke. Apa yang Anda bisa simpulkan dari sini? Oke, ayo. Media politik itu banyak banget mengerjakan media-media komunikasi interpersonal, terus menggunakan media massa juga. Oke. Saya tanya lagi ke Yanti. Yanti, apakah Anda tertarik terjun ke dunia politik nanti setelah tamat dari perkuliahan ini? Tertarik? Kenapa tertarik? Karena nanti kita jadi bisa belajar gitu loh Pak, kayak tentang politik-politik, terus juga berdiskusi juga sama yang maksudnya yang tinggi, jadi kita dapat ilmu dari situ saya. Oh seperti itu ya. Aminarti, ini orangnya agak cerdas nih. Apa sih yang menarik ketika Anda mempelajari saluran komunikasi politik ini? Sebelumnya Anda belum mempelajari ini gitu loh. Apa Anda ada pemasukan ataupun tambahan-tambahan secara keilmuan di sini? Ya, tadinya kan saya cuma tahu kirain
saluran komunikasi politik itu cuma kayak media massa gitu. Ternyata tuh ada banyak, ada organisasi antar pribadi, terus juga lagi. Itu ya. Iya. Jadi membuka wawasan enggak? Iya. Terbuka enggak setelah itu? Iya, jadi tahu kalau misalnya saluran komunikasi politik itu bukan cuma di kayak nonton TV gitu. Ternyata bisa secara langsung interpersonal gitu. Akhirnya Anda tertarik juga mau nyalek. Belum sih, Pak. Oke, ada lagi yang ini coba feedbacknya dari pelajaran ini, materi mata kuliah ini hari ini. Apa? Ada hal yang baru nggak, Rizky? Ada Mbak, ada. Heeh. Tadi kan ada di mention kalau misalkan kita mau melakukan pendekatan, kita juga harus melihat kita mau deketin siapa. Misalkan kita mau deketin kelompok agama, nah kita tuh harus menyesuaikan dari cara sederhana kayak berpakaian segala macam, kita menyesuaikan dia gitu. Itu yang saya notice banget tadi. Iya, notice. Dan itu bagian daripada komunikasi bukan? Iya. Komunikasi verbal apa non verbal itu? Kalau cara berpakaian tadi apa sekali lagi itu? Verbal, Pak. Verbal. Benar? Verbal. Itu simbol. Ya kan? Nah, untuk mempengaruhi bagaimana dilihat sejuk, senang kita hadir gitu mereka ya. Oh, enaknya memandangnya enggak bosan gitu kan. Nah, itu Anda sudah mempengaruhi kan? Nah, itu masuk komunikasi apa misalnya? Komunikasi politik, Pak. Ya, enggak di secara ininya, salurannya. Personal, pribadi ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi tanya jawab. Kalau tadi feedback ini juga sudah mendapatkan feedbacknya dari kalian apa yang materi yang saya sampaikan. Sekarang saya akan masuk ke fokus ke diskusi. Pertanyaan deh. Ya. Silakan minimal kayaknya 3 pertanyaan deh. Gitu. Ayo, satu pertanyaan dulu siapa? Ya, sebutkan namanya. Saya Nurul Akbar. Ya. Jadi ini Pak, tadi kan disinggung tentang partai politik doang. Saya pengen nanya nih, gimana sih cara pemerintah bisa menggunakan media itu untuk mempengaruhi atau merubah narasi politiknya? Oke, pemerintah yang mana nih? Coba agak fokus ke kasusnya misalnya. Narasi politiknya gimana? Sini aja yang apa? Yang UKT naik itu Pak. UKT ya, kenaikan uang kuliah tunggal ya, UKT. Dan itu bagian dari politik loh. Karena pemerintah itu bagian, presiden, apa kebijakan itu komunikator politik. Ingat itu unsur-unsur komunikasi politik itu ada organisasi politik. Salah satunya partai politik, ada pemerintah. Kita sudah ajarkan kemarin kan? Nah, ini harus itu. Jadi UKT itu kebijakan kan? Nah, yang begitu mahal gitu. Nah, itu secara ini mestinya pemerintah sebagai komunikator politik harus apa? Mendengarkan aspirasi feedback daripada masyarakat kan? Termasuk Akbar ya. Tadi kan UKT kan mahal, nah itu harus ditampung lagi, ya kan? Harus dibatalkan tidak nih? Kemudian ada lagi tapera, ya kan? Tuh, ya kan? Tapera itu apa? Kan dalam situasi yang masih belum tepat gini harus diberlakukan. Akhirnya pada ruang publik itu menjadi gaduh kan? Terjadilah kegaduhan politik di ruang publik. Kegaduhan politik itu ada yang ya politisi juga, akademisi juga, dan juga NGO, LSM. Nggak tepat ini. Tapera diberlakukan sekarang, dipotong lagi harus berapa persen, 3%, masyarakat masih belum siap. Ya kan? Nah, akhirnya ditunda juga kan? Nah, dan itu bagian daripada komunikasi politik. Apa yang terjadi di situ? Unsurnya saluran komunikasi politik yang menonjol apa? Saluran media Pak. Saluran media. Nah, itu jawabannya tadi terkait dengan saluran media. Ya, jawaban pertanyaan Anda itu pasti ini tentang saluran medianya. Karena kegaduhan politik itu muncul karena naik di media.
Oke. Ya, pertanyaan kedua. Ya, silakan Fitri Aminarti. Nah, saya mau tanya, Bapak ada nggak sih perbedaan dalam cara media massa dalam meliput berita politik antara negara demokratis dan negara otoriter? Oke, perbedaan kalau otoriter itu sama dengan komunis ya. Nah, ideologi persnya itu pers komunis. Jadi dia diatur sama pemerintah atau penguasa. Dia harus pro ke pemerintah. Kalau dia melakukan perlawanan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, otoriter tadi, itu juga berbahaya. Pasti ditutup atau Tahu negara Korea Utara? Itu negara otoriter atau negara demokratis? Otoriter. Persnya ada nggak? Ada nggak? Tapi kan dia pro ke penguasa. Ya kan? Tapi kalau demokrasi seperti kita ini terbuka. Tapi ingat, pers kita bukan pers ini loh ya, liberal ya. Pers kita itu pers Pancasila. Tanggung jawab sosial. Ingat nggak dulu? Kalian mungkin belum ingat. Tahun 98 ya, akhirnya lahirlah Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Presiden kita itu diberitakan, mohon maaf ya, saya agak nggak tegas, tapi ini demi untuk ilmu pengetahuan kita, cacat fisik kan gitu kan, ya kan, sampai diberitain kan gitu kan, nah itu kan, nah itu sudah tidak terpuji, itu sudah melanggar sila-sila Pancasila, makanya lahirlah Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Jadi awak media tidak semua semena-mena itu. Berbeda dengan di Amerika. Persnya pers liberal. Jadi dia terserah buka semua. Ya. Indonesia enggak gitu. Peradaban kita tidak seperti itu. Peradaban kita adalah peradaban Pancasila. Jadi itu ya. Jadi kembalinya nanti kembali ke ideologi pers negaranya masing-masing. Kalau jawabannya tuh kalau coraknya ini otoriter ya dia komunis, persnya pers komunis, berpihak kepada pemerintah atau penguasa. Kalau dia liberal, dia bebas. Itu persnya tidak boleh diatur sama siapapun. Dia buka, dia bongkar betul informasi apa soal itu. Itu di Amerika. Skandal itu kan, baik skandal pribadi, skandal cinta atau skandal keuangan dia bongkar semua. Tapi kalau Indonesia, pers Pancasila atau tanggung jawab sosial. Makanya pers kita sekarang ya terbuka, bertanggung jawab gitu. Kalau awal-awalnya karena dia dari reformasi itu agak sedikit bablas. Sampai presiden kita ya kena sasaran ke pers yang bablas itu. Makanya lahir Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Gitu. Ya, satu lagi pertanyaan. Ya. Siapa namanya? Nasya, oke silakan. Jadi kan kita lagi membahas tentang media ya Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu tentang media massa. Jadi bagaimana media massa itu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik. Oke, sekarang. Nah, kalau dalam kajian kontemporer sekarang, media massa itu ada persaingannya. Apa itu? Pesaingnya apa? Media sosial. Kalau media sosial nggak ada, itu media massa memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mempengaruhi. Ya kan? Nah itu berbahayanya. Kalau dulu kan media sosial nggak ada. Media massa itu yang memiliki kekuatan mempengaruhi. Itu. Nah sekarang pengaruh dia sudah mulai. Karena ada pesaing tadi media sosial, akhirnya belum begitu nih. Sekarang contoh, media massa televisi. Anda masih suka nonton TV enggak? Ya kan? Jarang kan? Sekarang Anda buka YouTube, ya kan? Instagram, Twitter, ya kan? Ya kan? Dan isinya kontennya sama enggak dengan media massa?
Nah, kan Gen Z sekarang kan lebih senang yang entertain. Ya kan, karakter Gen Z sekarang itu makanya sebenarnya mudah pindah ke lain hati. Pilihannya gitu loh. Saya tahu betul, awas Gen Z itu pemilih, tapi dia gampang bosanan. Ya kan? Nah, mudah pindah ke lain Tuh. Jadi tahu betul Gen Z itu. Saya untuk mempengaruhi mahasiswa saya nggak bisa selalu gitu. Hari ini dia oke, besok belum tentu. Ya kan? Jadi harus tahu karakter. Nah, itu kenapa? Karena banyaknya informasi-informasi melalui media sosial, akhirnya dia juga gampang sekali. Sekarang kan dibuat bagaimana sekarang generasi Z itu sulit mendapat pekerjaan. Ya kan? Kenapa? Apa yang salah? Nah, ini kan sebenarnya komunikasi politik. Pemerintah ada nggak? Nah, media mainstream, media massa tadi persoalannya punya andil nggak? Tuh. Kan karena pengaruh media sosial tadi, new media itu gampang sekali, gampang dapat, gampang lepas. Begitu juga, pengennya santai aja dapat duit, bikin ini dapat duit, cari duit kan? Itu sudah karakter loh, sudah adab loh. Kalian tuh adabnya begitu, cari duitnya kan cepat, simpel, kerja cerdas, bukan kerja keras. Bahasa terhormatnya kerja cerdas, bukan kerja keras. Gitu. Nah, dibawa nanti masuk ke ruang kerja, disuruh masuk jam 8 berat. Bangunnya jam 9 gitu loh. Iya kan? Nah, ini kan karakter budaya loh, peradaban loh. Kenapa? Karena kita sudah dipancing dengan, sudah dicekok, maaf agak kasar ya mungkin ya, dicekokin dengan hal yang bersifat instan. Ya kan, bukan proses gitu, ya kan? Gitu. Jadi tadi, nah ini tantangan media massa tadi merubah karakter Gen Z tadi. Kalau saya kan bukan Gen Z saya, bisa saja baby boomer ya, lebih matang dengan kerja keras gitu loh. Jadi ketika saya kelaparan, saya udah biasa, kayak gitu. Saya dihantam dengan masalah keluarga, saya sudah biasa, senyum aja. Dalam hati saya kan, saya lagi diselimuti banyak masalah. Ya kan? Gitu. Kayak teman kuliah saya S3 juga, dia juga dihantam masalah, curhat ke saya. Sama ya sebelum gitu kita ini. Tapi karena kami bukannya Gen Z ya, hal yang sudah jago petarung survive, biasa aja gitu. Hebatnya orang tuh kalau kita bukan yang Gen Z itu ya pandai menyembunyikan permasalahan. Ya kan? Nggak mungkin saya ada masalah kan, saya tulis story WA gini-gini. Pernah nggak saya gitu? Kalau saya paling ya artis-artis ya kan, quote-quote gitu kan, pengetahuan. Kalau misalnya 1 detik aja ada 2 orang yang baca. Kalau saya, dan saya jarang nulis di IG atau di X-tweet apa gitu ya. Di WA aja cepat hilang, 24 jam hilang. Ya kan, mahal tulisan saya gitu kan. Jadi kalau mau ini udah screenshot aja gitu. Santai gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi pertanyaan udah cukup 3 ya tadi ya. Jadi bagaimana sih media massa memiliki andil besar dalam pembangunan bangsa, terutama generasi Z ini. Tantangan yang berat generasi Z itu adalah pola hidup yang instan. Anak-anakku, kalian tuh jangan terjebak dengan instan. Ya. Mencapai kesuksesan itu dengan proses itu luar biasa nikmatnya. Ya, ya, jangan sekali-sekali mengandalkan orang tuamu terus. Makan juga mau disuapin, baju mau diambilin gitu loh. Yang mau berangkat kuliah gini, jangan. Kalau bisa belajarlah nyupir, nyuci piring gitu. Ya kan? Ya, suka nyuci piring? Ya benar, bisa. Oke ya, ini contoh ya, ada menurut saya ya tadi bentuk edukasi saya buat kalian, tetaplah menghormati proses perjuangan dalam hidup. Ingat, ini saya simpulkan bahwasanya dalam mencapai sesuatu, mempengaruhi orang publik itu membutuhkan 3 saluran komunikasi politik.
Ini sebagai kesimpulannya. Saluran komunikasi politik itu ada tipenya. Satu, komunikasi massa, satu kepada banyak. Kedua, komunikasi interpersonal antar pribadi, satu kepada satu dan tatap muka atau lewat by phone. Dan yang ketiga adalah komunikasi organisasi. Sebagai bentuk kita berbicara kepada orang banyak tapi memakai perantara orang di organisasi tersebut. Sehingga nanti kalau kalian mencapai kemenangan politik, 3 saluran komunikasi politik ini sangat memiliki andil besar. Ya, itu. Saya suka mengevaluasi apa yang gagal di kalian itu. Nah, itu tadi. Karena 3 saluran komunikasi politiknya ada yang tidak efektif. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah hadir. 3 pertanyaannya juga bagus, diskusinya juga bagus, feedbacknya juga bagus. Akhirnya waktu sudah cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.